Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video kali ini kita akan latihan wawasan kebangsaan ya. Nah, ini soal nomor 1. Tiap-tiap warga negara Indonesia dimanapun berada hendaknya selalu berbuat dan bertindak tanpa niatan memecah belah bangsa, merupakan perwujudan nilai moral Pancasila. Sila berapa? Nah, oke, kita garis bawahin di sini tanpa niatan memecah belah bangsa. Nah, ini artinya persatuan Indonesia ya. Nah, persatuan Indonesia itu berada pada sila ketiga. Jawabannya yang C. Oke, nah nomor 2 ya. Pancasila memiliki nilai yang lahir dengan mengacu pada sudut pandang pencetus Pancasila. Nah, ini ya. Sudut pandang pencetus Pancasila berdasarkan ide, gagasan, pikiran, dan penilaian falsafah Indonesia. Sehingga Pancasila memiliki nilai yang bersifat, nah sifatnya apa? Sebetulnya ini tuh nggak ngaruh ya, sebetulnya ini tuh cuman mengecoh ya. Ini. Nah, dari kata ini aja kita tuh sebetulnya udah dapat ya jawabannya. Nah, coba ya. Ini Pancasila itu memiliki nilai lahir yang mengacu pada sudut pandang pencetus ya. Pencetus. Kalau pencetus ini artinya orangnya ya. Nah, orangnya. Oke, orangnya, pencetusnya, orangnya. Nah, artinya bersifat subjektif ya, subjek. Subjek itu orangnya ya, subjektif, berarti orang ya. Nah, yang D ya. Oke. Sudut pandang pencetus Pancasila. Nah, berdasarkan idenya ya, ide Soekarno waktu dulu mencetuskannya gitu ya, dasar negara. Mencetuskan dasar negara itu kan ada Muhammad Yamin juga, Supomo ya. Nah, jadi subjektif. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan tanggung jawab pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar kepada negara yang dijelaskan dalam batang tubuh. Nah, ini tentang fakir miskin dan anak terlantar ya. Pasal 30 ayat 2 ini bukan ya, ini kalau pasal 33 itu hubungannya dengan ekonomi ya. Ini tentang kekayaan alam ekonomi, ini 34 ayat 4 itu bukan. Yang betul itu pasal 34 ayat 1 ya. Nah, oke. Ini hubungannya dengan fakir miskin ya. Jawabannya yang B. Oke, nomor 4 ya. Nah, norma dasar negara Indonesia adalah, nah ini dasar negara ya. Kata kuncinya dasar negara. Otomatis jawabannya yang A, Pancasila ya. Oke, ini mudah. Oke, nomor 5. Salah satu kekayaan bangsa Indonesia adalah kemampuannya dalam menghormati roh nenek moyang bangsa sebagai perwujudan dari bidang. Nah, ini menghormati roh nenek moyang. Ya, hubungannya dengan ya menyembah lah gitu ya. Nah, ini hubungannya dengan agama ya. Kalau agama itu masuk ke religi. Ya, ini pasti ya kalian tahulah ya. Pasti betul ya. Religi ya, menghormati nenek moyang. Hal terkait kewarganegaraan Indonesia sehingga seseorang bisa mendapatkan status warga negara Indonesia diatur dalam. Nah, ini kalau hubungan dengan kewarganegaraan, nah ini ada pada Undang-Undang nomor 12 ya, Undang-Undang nomor 12. Ingat-ingat aja nih ya. Ini soal jenis ini sering banget keluar ya. Nah, kalau tentang kewarganegaraan ingat aja nomor 12 ya, tahun 2006. Nah, ini jawabannya yang E. Oke, nomor 7. Nah, ini Undang-Undang Dasar 1945
Mengatur bahwa penetapan APBN dapat dilakukan melalui campur tangan. Nah, campur tangan siapa, ayo? Nah, ini APBN itu boleh ya, presiden itu boleh ikut campur ya dalam penetapan APBN ya. Di sini yang hubungannya dengan presiden ya. Nah, ini presiden tapi dalam kekuasaan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini betul ya. Jawaban yang A ya. Presiden itu boleh ya ikut campur dalam penetapan APBN, tapi dalam kekuasaan DPR ya. DPR dalam kekuasaan presiden. Nah, ini kebalik ya. Ini terbalik. MPR dalam kekuasaan presiden. Yang betul itu ini ya. Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat, yang umumnya mengelola lah gitu. Oke, di nomor 8 ini ya, tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan ya tentulah negara hukum demokrasi ya. Negara yang demokrasi yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia. Nah, tanpa memandang suku, ras, budaya, bahasa. Gitu. Oke, nomor 9, istilah bipartite digunakan untuk menyebut nabi ini. Bi itu artinya dua ya. Part, ini part itu bagian ya, part bagian. Ride ya, right. Ini artinya menunggangi ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini bipartite ya, bipartite. Ini artinya seseorang mempunyai dua kewarganegaraan ya, atau bisa kita sebut sebagai seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda ya, double gitu. Dia tuh menunggangi dua negara yang berbeda itu, menunggangi atau punya kewarganegaraan yang beda ya, double. Misal saya ini orang Indonesia dan orang Malaysia gitu. Nah, itu namanya bipartite ya, double. Jaksa berperan sebagai penuntut umum. Nah, garis bawahin penuntut umum dalam persidangan perkara ya, perkara bukan perdata. Kalau perkara ini pasti pidana ya. Oke, perkara apa? Perkara pidana ya. Kalau penuntut umum ini ya biasanya perkaranya itu ya dalam persidangan perkara pidana ya. Jawaban yang A ini mudah ya. Penuntut umum itu ya jawabannya kemungkinan besar tuh pasti pidana lah ya. Oke, ini yang betul. Oke, nomor 11 ya, jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Undang-Undang Dasar sebanyak, nah jumlah hakim konstitusi itu ya sesuai dengan undang-undang itu ada 9 orang ya. Nah, jawaban yang C ya, 9 orang. Oke, nomor 12 ya. Nah, hukum laut internasional menetapkan letak zona ekonomi eksklusif yang diukur dengan ketentuan. Nah, ini apa ya? Oke, hukum laut internasional. Nah, ini ya. Nah, maksimal itu 200 mil ya. Nah, oke, ini jawabannya nih. Maksimal itu 200 mil laut dari garis pangkal yang diukur dari lebar teritorial ya. Nah, ini 112, ini masih belum ya. Oke, maksimalnya itu 200 mil.
perlindungan hukum di Indonesia dilakukan dengan landasan konstitusional. Berupa apa yuk? Kalau hukum di Indonesia ya, yang konstitusional itu pasti Undang-Undang Dasar ya. Oke, ini ya, ini mudah ya. Oke, perlindungan hukum dengan landasan konstitusional ini pasti Undang-Undang Dasar 1945. Oke, nomor 14 ya, bendera ya. Bendera negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal berapa ayo? Nah, ini bendera negara Indonesia ya. Benderanya ini sudah diatur dalam pasal 35 ya nih. Jawabannya yang C ini tentang bendera NKRI ya. Oke, ini soal terakhir ya. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia telah mengalami amandemen sejumlah. Nah, Undang-Undang Dasar ini udah mengalami amandemen itu 4 kali ya. Nah, lumayan banyak. Udah 4 kali. Jawabannya yang A. Gitu ya. Oke, ingat-ingat aja jawabannya ya, sambil dipahamin. Oke gengs, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga aja kalian paham ya. Ingat-ingat jawabannya untuk tes nanti. Semoga kalian lolos di tes Polri ya. Sampai jumpa, bye.